profesional. Langkah-langkah pasti untuk menghafal Al-Quran. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni image building atau membangun zone anggapan. Sebagaimana hadis qudsi, aku Allah bergantung kepada anggapan hambaku. Kita mesti yakin sepenuhnya bahwa insya Allah kita akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya, sebagaimana para hufaz lainnya. Kemudian kita pelajari fadilah-fadilah Al-Quran, nilai-nilainya yang tinggi, keagungannya, mukjizatnya, syafaatnya. Al-Quran kelak membela pembacanya di alam kubur. Surga seorang kelak setingkat dengan ayat terakhir yang dibaca. Hukum menghafal Al-Quran memang kita harus menekankan dalam hati, sebagaimana disebutkan ulama bahwa hukum menghafal beberapa ayat Al-Quran fardu ain, kewajiban setiap individu. Artinya setiap muslim harus hafal beberapa ayat atau beberapa surah dari Al-Quran. Kalau tidak, ia berdosa. Sebab kalau tak hafal sepotong ayat pun bagaimana ia mengerjakan sholat. Maka wajib menghafal beberapa ayat Al-Quran sama dengan wajibnya sholat, yakni fardu ain. Sedang menghafal seluruh ayat dari Al-Quran adalah fardu kifayah, tak diwajibkan pada setiap individu, cukup sebagian kecil dari mereka. Namun jika tak seorang pun yang hafiz Al-Quran di satu lingkungan, maka semua orang Islam bertanggung jawab terhadap dosa itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika dalam satu desa atau kota tak ada seorang pun yang membaca Al-Quran, maka semua orang di tempat itu berdosa. Nilai-nilai itu harus ada dulu dalam hati kita dan menjadi keyakinan dan tekad. Sebelum dan sambil menghafal Al-Quran, kita perbaiki niat dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki ibadah kita seperti sholat, saum puasa, sedekah dan sebagainya. Dan perbaiki amalan sunnah kita sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu menjaga amalan infirodi pribadi seperti menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran, menjaga lisan, menjaga makanan dan minuman, menjaga pergaulan, menjaga istiqomah melaksanakan saum sunnah dan menjaga amalan dakwah, menjaga silaturahim dan sedekah, menjaga atau berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbanyak istighfar serta tobat setelah beramal. Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjaga hati kita dari pengaruh dunia. Maksudnya bukan membuang dunia, tapi menggenggam dunia dalam kepalan tangan dan bukan memasukkannya ke dalam hati. Jika hati menafikan dunia, maka Al-Quran dengan amat mudah akan masuk ke dalam hati. Hati yang dikotori dunia sangat sulit untuk menghafal Al-Quran. Bukankah pepatah Arab mengatakan, al-jismu al-salim fi qalbi al-salim. Badan yang sehat terletak pada hati yang sehat. Coba kita simak perkataan Utsman radhiyallahu an dan Huzaifah radhiyallahu an. Jika hati bersih dari kotoran rohani, ia tidak akan merasa bosan membaca Al-Quran. Saya sudah berusaha sekuat mungkin selama 20 tahun membaca Al-Quran dan saya merasakan kedamaian dari Al-Quran selama 20 tahun. Ini dikatakan oleh Sabit Bani radhiyallahu an dalam kitab Fadol Il Amal dalam bab Fadilah Al-Quran.